Halo guys, welcome back to my class. Saya Muhammad Mustari, mari kita belajar. Mohon perhatian, bel tanda masuk telah berbunyi kepada seluruh siswa untuk segera masuk kelasnya masing-masing. Bapak dan Ibu guru akan segera memasuki kelas. Selamat belajar, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. What's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya lah sehingga kita semua dapat kembali mengikuti pembelajaran jarak jauh pada hari ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya. Anak-anakku yang saya banggakan, bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi dari segala macam penyakit, dan tetap diberikan semangat untuk tetap melaksanakan pembelajaran dari rumah. Para peserta didik yang saya banggakan, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara membagi kertas gambar, kemudian bagaimana cara membuat garis tepi atau garis pinggir, dan yang terakhir kita telah mempelajari bagaimana cara membuat etiket. Nah, pada video sebelumnya juga saya sudah berikan tugas untuk membuat garis pinggir dan menggambar etiket pada kertas gambar yang kalian punya di rumah masing-masing. Apakah semuanya sudah selesai? Mudah-mudahan semua tugasnya sudah selesai. Karena di akhir video ini akan ada tugas tambahan kelanjutan dari tugas 1. Jadi kemarin itu hanya garis pinggir dan etiket saja. Nah, pada video kali ini akan saya berikan tugas yang sesungguhnya, yaitu tugas 1. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah nonton video pembelajaran sebelumnya. Dan bagi kalian yang belum nonton video pembelajaran sebelumnya, harap segera nonton agar kalian mengetahui tugas apa yang harus kalian kerjakan. Videonya ada di deskripsi sini. Nah, di situ. Kalian bisa nonton di situ. Saya ucapkan juga terima kasih buat kalian yang sudah setia menonton channel ini. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe channel ini. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dulu channel ini, agar channel ini dapat terus berkembang dan video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Oke guys, pada video kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis garis yang sering kita gunakan dalam menggambar, atau jenis-jenis garis yang sering digunakan pada gambar teknik. Nah, kalian bisa lihat pada tampilan video ini. Nanti saya akan tampilkan semua jenis-jenis garis yang sering kita gunakan. Saya harap kalian dapat mencatat materi yang saya sampaikan dan dapat memahami materi apa yang saya sampaikan pada hari ini. Oke, mari kita bahas satu persatu jenis-jenis garis pada gambar teknik. Check it out. Nah, anak-anakku sekalian, kalian bisa perhatikan pada layar video ini, pada tampilan video ini. Di situ sudah ada jenis garis, kemudian ada keterangannya, namanya apa, kemudian penggunaannya untuk apa. Nah, yang pertama adalah ada garis tebal. Nah, garis tebal sendiri digunakan untuk menggambar garis gambar dan garis tepi. Jadi ketika kalian membuat garis tepi dan garis gambar, kalian harus menggunakan garis tebal. Kemudian di bawahnya ada garis tipis. Jadi yang kedua ada garis tipis. Nah, untuk garis tipis sendiri digunakan untuk beberapa hal. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk garis khayal yang terjadi dari perpotongan yang dibulatkan. Kemudian yang kedua untuk garis bantu dan garis petunjuk. Kemudian yang ketiga untuk garis arsir. Kemudian yang keempat ada garis batas yang diputar di tempat. Kemudian yang kelima
ada garis dasar ulir. Yang keenam, untuk garis batas gambar yang berdampingan. Dan yang ketujuh adalah untuk garis batas mula sebelum dibentuk. Nah, itulah fungsi atau kegunaan garis tipis. Kemudian selanjutnya ada garis bebas. Jadi garis bebas ini bisa berbentuk bengkok dan bisa berbentuk apa saja. Penggunaan yang pertama untuk garis potong yang menghilangkan sebagian benda. Kemudian yang kedua untuk garis batas antara bagian benda yang dipotong dan sebagian benda dalam bayangan. Kemudian yang keempat ada garis gores. Nah, garis gores itu seperti titik-titik. Nah, garis gores sendiri digunakan untuk membuat garis benda yang tidak kelihatan. Nah, kira-kira bagaimana ya untuk membuat garis benda yang tidak kelihatan? Oke, kita lanjut. Yang kelima ada garis bertitik. Namanya juga garis bertitik. Jadi gambarnya seperti ada titik-titik di antaranya. Nah, untuk penggunaannya sendiri, garis bertitik digunakan untuk membuat yang pertama garis sumbu, yang kedua lingkaran jarak, yang ketiga garis simetri, yang keempat gambar benda yang tidak pada tempatnya, yang kelima bagian benda yang terletak di depan bidang potong, dan yang keenam kedudukan bagian benda yang dapat bergerak, yang dapat dicapai. Nah, itu adalah fungsi dari garis titik atau kegunaan dari garis titik. Kemudian yang keenam ada garis bertitik yang dipertebal pada ujung-ujungnya dan pada perubahan arah. Nah, biasanya garis seperti ini digunakan untuk bidang potong. Nanti kita akan mempelajari semua cara penggunaan garis-garis ini. Nah, kemudian yang terakhir ada garis bertitik tebal. Menunjukkan bagian dari permukaan yang dapat perlakuan khusus. Sekali lagi saya ulangi, garis bertitik tebal biasanya digunakan untuk menunjukkan bagian permukaan yang dapat perlakuan khusus. Nah, itulah tadi jenis-jenis garis yang biasa kita gunakan dalam menggambar atau jenis-jenis garis yang biasa kita gunakan dalam gambar teknik. Saya harapkan kalian dapat memahami dengan baik apa yang saya sampaikan tadi. Oke guys, selanjutnya kita akan membahas tentang perbandingan antara huruf yang dianjurkan. Jadi dalam gambar teknik itu, penggunaan huruf juga dianjurkan untuk menggunakan ukuran sesuai dengan ketentuan. Nah, kalian bisa lihat pada tampilan video kalian berikut ini. Nah, silakan diperhatikan pada tampilan video berikut ini ada perbandingan antara huruf yang dianjurkan. Sebagai contoh, saya menuliskan nama saya dan kelas 10 TBO. Nah, saya akan jelaskan satu persatu keterangan apa yang ada pada gambar tersebut. Yang pertama ada huruf A. Kalian bisa perhatikan huruf A. Huruf A itu adalah jarak antar huruf. Jadi antar huruf saja diatur jaraknya. Kemudian huruf B. Huruf B adalah jarak minimum antar garis. Jadi garis bantu yang berwarna merah itu juga ada jaraknya. Jadi nanti setiap kata, setiap huruf, setiap garis ada jaraknya. Kemudian ada huruf E. Nah, huruf E adalah jarak minimum antar kata atau spasi. Nah, jadi setiap kita membuat satu kata, jika menggunakan spasi, berarti kita menggunakan jarak E. Seperti misalnya contoh Mulis spasi Mustari. Kemudian D adalah tebal huruf. Kalian bisa perhatikan huruf D adalah tebal huruf. Jadi huruf saja harus ada ukuran tebal jika kita menggambar pada gambar teknik. Kemudian C kalian bisa perhatikan C adalah tinggi huruf kecil. Kemudian H adalah tinggi huruf besar. Saya ulangi lagi sekali lagi. C adalah tinggi huruf kecil. Kemudian H adalah tinggi huruf besar.
Jadi huruf kecil dan huruf besar pada gambar teknik itu harus diukur ketinggiannya. Jadi kita tidak sembarang menggambar. Nah, seperti itulah kira-kira perbandingan antara huruf yang dianjurkan. Saya harapkan kalian dapat mengerti dengan baik dengan materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, jika ada pertanyaan tentang materi yang saya sampaikan, baik masalah garis maupun masalah huruf, kalian bisa menanyakan langsung pada kolom komentar video ini, atau bisa menanyakan langsung di grup kelas kita, atau bisa japri langsung kepada saya. Nanti saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Nah, anak-anakku yang saya banggakan, itulah materi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai tentang jenis-jenis garis dan perbandingan antara huruf yang dianjurkan. Nah, untuk tugas kali ini, saya akan berikan tugas kalian untuk menggambar nama kalian sendiri. Saya ulangi lagi. Untuk tugas kali ini, saya akan memberikan tugas kepada kalian untuk menggambar nama kalian masing-masing. Jadi ini adalah lanjutan tugas 1. Kalian sudah membuat garis pinggir dan gambar etiket. Nah, untuk di dalam kertas gambarnya, silahkan gambar nama kalian dan kelas kalian. Saya ulangi lagi, silahkan gambar nama kalian dan kelas kalian. Jika nama kalian terlalu panjang, kalian bisa singkat. Contohnya seperti pada tampilan berikut ini. Jadi di sini ada nama saya, Muhlis Mustari, kelas 10 TBO. Ini contoh ya. Sekali lagi saya ulangi, ada Muhlis Mustari, kelas 10 TBO. Jadi syarat gambarnya ada di bawah, di keterangan di bawah ini. Mohon diperhatikan, jarak antar huruf adalah 5 mm. Kemudian jarak minimum antar garis adalah 60 mm. Kemudian jarak minimum antar kata atau spasi adalah 10 mm. Kemudian tebal huruf adalah 5 mm. Dan tinggi huruf kecil 25 mm. Serta tinggi huruf besar 40 mm. Jadi jelas ya pada keterangan di bawah itu berapakah ukuran gambar yang harus kalian gambar. Sudah saya jelaskan di situ. Ada jarak antar huruf 5 mm. Ada jarak minimum antar garis 60 mm. Ada jarak minimum antar kata atau spasi 10 mm. Ada tebal huruf 5 mm, ada tinggi huruf kecil 25 mm, dan tinggi huruf besar 40 mm. Nah, itulah syarat gambar yang harus kalian lakukan untuk menggambar nama kalian pada kertas gambar kalian masing-masing. Nah, nanti kalian akan saya panggil satu persatu untuk pemeriksaan gambar kalian masing-masing. Tetapi kalian harus tetap mematuhi protokol kesehatan jika mendapat giliran panggilan untuk datang memeriksakan gambar kalian masing-masing. Nah, itulah tadi tugas yang saya berikan pada video pembelajaran kali ini. Jadi tugas 1 itu satu paket dengan tugas yang pertama saya berikan. Tugas membuat garis pinggir dan tugas membuat etiket. Kemudian dilanjutkan dengan tugas membuat nama kalian serta kelas kalian dengan ukuran yang sudah ditentukan. Semoga kalian dapat mengerjakan dengan baik tugas yang saya berikan di rumah masing-masing. Baiklah anak-anakku sekalian, demikianlah video pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan dapat kalian mengerti dengan baik. Mudah-mudahan dapat kalian pahami dengan baik. Jika ada pertanyaan, silahkan berikan komentar di kolom video ini. Atau bisa langsung tanyakan ke grup kelas, atau bisa langsung japri ke nomor WA saya. Terima kasih buat kalian yang sudah setia menonton video pembelajaran ini. Sekali lagi terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe channel ini. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe channel ini sekarang juga. Agar channel ini dapat terus berkembang dan video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk khalayak banyak. Oke guys, cukup sekian dulu materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi ini, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Ingat, jangan lupa subscribe,
Jangan lupa komen, jangan lupa like, dan share video ini. Ingat, tetap jaga kesehatan. Jangan keluar rumah jika tidak penting. Boleh keluar rumah, tetapi tetap menggunakan masker dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Tetap semangat, semangat, semangat belajar dari rumah. Saya Muhlis Mustari, mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you on the next video.